Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Final Chess Champion Tour AIM Chess US Rapid yang merupakan seri ke-9 dari Chess Champion Tour 2021 adalah final kelima bagi Magnus Carlsen dan final kedua bagi Vladislav Artimiev. Sejauh ini Artimiev hanya 3 kali mengikuti seri Chess Champion Tour tahun ini. Dan rekornya sangat impresif kawan, walau rankingnya hanya 39 dunia. Dan final kali ini kawan, Carlsen berpeluang untuk ketiga kalinya menjuarai salah satu seri Chess Champion Tour ini. Karena di matchday pertama tadi malam, Magnus Carlsen unggul atas Artimiev dengan 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Pada game kedua tadi malam kawan, cukup disayangkan bagi Artimiev. Dia mengalami kendala masalah internet. Beberapa kali harus disconnect dan banyak sekali waktunya hilang akibat diskoneksi internet itu. Tapi kita tidak akan membahas game kedua mereka, kita akan ulas game pertama mereka pagi ini. Dan untuk pertandingan perebutan tempat ketiga antara Levon versus Alireza kawan tidak digelar. Karena Alireza mundur karena jatuh sakit. Dan Levon Aronian pun dinyatakan sebagai pemenang tempat ketiga. Dan kita ke permainannya Vladislav Artimiev versus Magnus Carlsen. Carlsen pada game pertama ini pegang hitam. Artimiev mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, kuda hitam F6 oleh Magnus Carlsen, kuda putih F3, pion C5, kuda C3, dan pion E6. Persiapan pion D5 dibalas dengan pion E3, pion D5 dibalas pion D4 oleh Artimiev. Sama-sama ingin memperebutkan posisi di peta pusat. Sekarang Magnus memainkan pion A6. Berencana untuk mendorong pion maju ke peta B5 mungkin, atau mengontrol peta B5 agar kuda tidak menempati peta ini. Artimiev melanjutkan pion C, pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E. Dan Artimiev melanjutkan pion G3, berencana via contoh gajah di peta G2, dibalas dengan Carlsen pion C4 untuk mendapatkan penguasaan ruang di area-area pertahanan putih. Dan dibalas dengan gajah G2, Carlsen memainkan gajahnya ke B4 mengepin kuda. Diagram di langkah ke-9 ini kawan terakhir kalinya dimainkan oleh Fabiano Caruana versus Jordan Van Forest di Tata Steel bulan Januari 2021. Tapi kawan, awal-awal pembukaannya cukup berbeda. Mereka berdua bermain dengan Queen's Gambit Decline dengan variasi Taras Defense hingga mencapai diagram seperti ini di langkah ke-8 ini. Jadi langkah gajah ke peta B4 ini saya anggap sebagai langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Permainan berlanjut, Artimiev memainkan gajah D2 menutup pimpinan, Magnus Carlsen rokade, dan kuda ke E5 menempati peta pusat untuk memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D5 dengan kuda dan gajahnya. Dan di sini Carlsen mengembangkan kudanya ke C6 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak. Di sini Artimiev memilih rokade pendek dan dibalas dengan beteng bergeser ke E8 menempati lajur yang semi terbuka kawan, untuk mengincar kuda yang ada di peta E5 ini dengan 2 perwiranya. Artimiev menukarkan kudanya, pukul kuda hitam C6, dipukul balik oleh pion B, sekarang pion B3 untuk menantang pion C4. Tantangan ditolak, Carlsen memainkan pion A5-nya. Jelas terlihat kawan, di sini Carlsen ingin membuka ruang-ruang bagi pergerakan gajahnya, mungkin akan ditempatkan di peta A6 ini untuk memberikan backup bagi pion C4-nya. Terlebih dahulu disikat oleh Artimiev pion C4 dan di sini gajah ke A6. Jika pion ini kawan pukul pion D5, maka putih akan kehilangan betengnya, terjadi pertukaran gajah dengan beteng. Jadi di sini Artimiev melanjutkan dengan langkah menteri ke C2 untuk memberikan backup lebih bagi kuda di peta C3 ini. Di sini Carlsen pukul pion C4 menggunakan gajah memberikan ancaman bagi beteng. Beteng digeser ke B1 dan di sini Carlsen menukarkan gajah gelapnya pukul kuda C3. Magnus Carlsen menukarkan gajah gelap ini kawan mungkin karena terlihat di sini peta-peta gelap ini sudah banyak dikontrol oleh para pion-pion putih. Jadi peta pergerakan bagi gajah gelap hitam ini sangat terbatas. Oleh karena itu dia segera menukarkan gajah gelapnya ini dengan kuda.
Dan juga dengan mengeliminasi kuda yang ada di peta C3 tadi kawan, akan memberikan kesempatan bagi kudanya untuk ditempatkan di peta E4. Dan nanti apabila kuda hitam dipukul oleh gajah putih, maka putih akan mempunyai masalah di peta-peta terang ini nantinya. Di sini Artimiev memukul balik menggunakan gajah dan kuda hitam menempati peta pusat peta E4 yang bisa menjadi sebuah monster kuda kawan di peta pusat. Dan mungkin pada posisi ini jika kalian bermain, mungkin tidak akan segan-segan menukarkan gajah peta terang dengan kuda hitam ini. Tapi nantinya putih akan mempunyai masalah di peta-peta terang ini kawan. Mungkin karena itulah pada posisi ini tidak ingin terjadi peta-peta lemah di peta terang, Vladislav Artimiev tidak tertarik pukul kuda ini. Dia bermain dengan langkah gajah mundur ke E1. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion H5. Mulai memberikan tekanan lewat sayap raja. Dibalas dengan langkah menteri ke D1 mengincar pion H5. Pion terus didorong maju ke H4 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke G4. Dan sekarang Carlsen mendorong pion A4-nya. Mendorong kedua pion lewat kedua sayap kawan. Dan di sini dihentikan oleh pion A3. Dibalas dengan langkah gajah B3 mengancam menteri. Menteri bergerak ke E2 dan Carlsen mengangkat betengnya ke E6. Dengan opsi nantinya akan menggeser betengnya ini ke sayap raja. Dan di sini Artimiev memainkan beteng ke C1, memberikan pressure bagi pion C6. Sekarang Menteri hitam bergerak ke G5, memberikan pressure bagi pion G4 ini. Dibalas pion F4 oleh Artimiev menyerang menteri. Juga membuka diagonal peta gelap bagi gajah menyerang pion H4. Tapi dengan memainkan pion F4 kawan, membuat raja putih akan sedikit terbuka dan putih akan mempunyai pion lemah, pion E3 yang merupakan pion yang menggantung. Bisa saja nanti ditekan oleh kedua beteng hitam ini kawan. Dan kuda pun juga siap memberikan tekanan lompat ke peta F6 untuk memberikan tekanan bagi pion G4. Tapi memang posisinya masih cukup seimbang kawan. Bisa saja nanti putih bisa mengkoordinasikan semua perwiranya untuk memberikan backup bagi pion-pionnya. Dan di sini berlanjut permainan dengan langkah menteri mundur ke E7 menghindari ancaman pion. Sekarang gajah ke B4 kembali mengincar menteri, menteri ke C7 dan pion F5 balas Artimiev mengancam beteng. Beteng mundur kembali ke E8 dan menteri putih ke E1 untuk kembali mengincar pion H4. Di sini di backup oleh menteri hitam di peta D8, tapi pion yang ada di peta C6 ini kawan tidak ada yang menjaga. Sekarang beteng pukul pion C6, dibalas Carlsen dengan pion H3, mengorbankan pionnya. Pengorbanan diterima, gajah pukul pion. Sekarang menteri hitam bergerak ke G5. Menteri memberikan pressure kawan pada pion lemah ini, pion E3 juga pion G4 yang juga sama-sama merupakan pion yang menggantung atau backward pawn. Dan di langkah berikutnya mungkin saja kuda ini ditempatkan di peta F6 untuk memberikan pressure bagi pion E3 nanti dan juga pion G4 tentunya. Opsi-opsi ini bisa saja dilakukan oleh hitam di beberapa langkah berikutnya kawan. Dan di sini putih memainkan menterinya ke E2. Dibalas Carlsen dengan beteng A bergeser ke C8 menantang pertukaran beteng. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi putih adalah menerima tantangan ataupun menarik mundur betengnya ke C1. Ini adalah langkah terbaik bagi putih. Tapi pada posisi ini cukup disayangkan bagi Artimiev, dia melakukan kesalahan besar. Dia menumpuk betengnya di lajur C. Dan ini dimanfaatkan oleh Carlsen menempatkan betengnya di C4, memutus koneksi kedua beteng putih sekaligus menyerang menteri. Ini akan membuat posisi hitam semakin unggul. Dan di sini Artimiev menukarkan menterinya dengan kedua beteng hitam. Tapi jika pada posisi ini putih memilih pukul gajah ini kawan, hitam akan menang kualitas perwira nantinya. Dan putih mempunyai masalah pion yang menggantung, pion lemah E3. Tapi di permainannya tadi, di sini Artimiev menukarkan menterinya dengan dua beteng hitam skak. Raja bergeser ke H7 dan sekarang gajah ke D2 melindungi pion lemahnya pion E3. Dan bisa saja kawan kuda ini pukul gajah putih. Tapi ini bukanlah langkah terbaik.
Langkah terbaik adalah yang dilakukan oleh Carlsen ini, gajah pukul pion G4. Tapi kita coba lihat jika hitam memutuskan untuk pukul gajah putih terlebih dahulu. Putih akan memainkan betengnya ke C8 memberikan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan pion G6 membuka ruang bagi raja. Pion pukul pion skak, raja bergeser. Pion pukul pion, dipukul balik oleh raja hitam, dan selanjutnya kawan akan terjadi pertukaran menteri dengan kedua beteng putih di sini. Tapi dengan posisi atau kualitas seperti ini, hitam masih dalam posisi menang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Carlsen memutuskan pukul pion G4 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, Archimedes memainkan gajah ke G2, dibalas Carlsen dengan gajah ke F3. Di posisi ini, Vladislav Archimedes menyerah. Saya tidak akan melanjutkan lagi kawan langkah-langkahnya hingga skakmat. Ini cukup mudah untuk dilanjutkan. Di 5 langkah berikutnya akan terjadi skakmat, silakan otak-atik sendiri. Yang pasti pada posisi ini sudah tidak bisa lagi untuk dihindari skakmat dari hitam. Itulah kawan permainan Vladislav Archimedes versus Magnus Carlsen. Di game pertama babak final matchday pertama, Archimedes masih mempunyai kesempatan untuk memaksakan ke tiebreak nanti malam. Tapi jika Magnus Carlsen nanti malam bermain ciamik lagi kawan, bermain dengan langkah-langkah presisinya, Vladislav Archimedes harus mengubur mimpinya untuk menjuarai seri ke-9 ini. Itulah kawan video pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.